Sebenarnya materi ini saya ambil dari Quora dan penulisnya itu nama aslinya Yeni Kartika. Jadi kalian bisa cari ya. Kartu kredit, pay letter, dan pinjaman online adalah ilusi. Kamu mengira punya uang padahal enggak. Instagram menguras dompetmu dalam dua hal. Pertama, high-res videonya yang autoplay menyedot kuota kamu. Kedua, iklan-iklannya yang masif menggoda imanmu. Bandingkan dengan Twitter yang tentunya minim iklan pasti. Gula sama parahnya dengan narkoba, hanya saja industri makanan masih punya cara-cara lain untuk mengelabui kamu. Kalau ragu-ragu lebih baik mundur. Keraguan-raguan adalah sinyal bahwa ada hal yang tidak beres tapi kamu tidak mengetahui apa yang tidak beres itu. Meledek diri sendiri adalah defense mekanis yang paling ampuh. Orang lain akan segan meledekmu jika kamu sudah lebih dahulu melakukannya. Kenapa belanja online itu candu? Karena sangat menyenangkan ketika membuka kotaknya. Bahkan sekalipun kamu tahu apa isinya. Memberitahu orang lain bahwa kamu akan melakukan sesuatu malah akan membuatmu malas. Lebih baik laksanakan misimu dalam diam dan umumkan hasilnya. Itu. Sesuatu yang didekorasi atau yang dihias secara berlebihan, isinya itu belum tentu sebaik luarnya. Hal ini juga berlaku bagi manusia. Kalau sampai harus nyari-nyari pembenaran, berarti hal itu memang nggak benar. Berhati-hatilah menyatakan kebencian pada seseorang. Biasanya sifat orang itu justru ada pada diri kita. Kata-kata orang lain yang dilontarkan tanpa berpikir tidak sepatutnya kamu masukkan ke dalam pikiranmu. Nggak semua urusan orang mesti kamu tahu dan nggak semua yang kamu tahu mesti kamu urusin. Bener juga ya. Ya, bodoh amat. Sedih kita tidak permanen, demikian juga dengan bahagia kita. Ada perbedaan jelas antara membutuhkan dan juga ketergantungan. Belajar dari kesalahan orang itu memang bagus, tapi tidak sebagus belajar dari kesalahan diri sendiri. Kalau kamu sudah pernah sakit, kamu akan berpikir bagaimana cara agar tidak sakit lagi. Jangan takut kehilangan apa yang terlanjur kamu miliki dan sukai. Karena sebelum kamu memilikinya, bukankah kamu masih tetap bisa hidup? Sejarah selalu berulang. Semua keputusan mengandung risiko dan reward. Keduanya selalu berdampingan. Pilihlah yang risikonya paling siap kamu tanggung. Orang bunuh diri tidak selalu karena ingin menghabisi nyawa, tapi kadang ingin melarikan diri dari rasa sakit saja. Selalu menang akan membuatmu bingung akan apa makna dari kemenangan tersebut. Kita hidup di era di mana menyapa orang asing di internet adalah lumrah, menyukai kontennya, mengomentari hidupnya, dan memantau pergerakannya, semua normal padahal nyatanya tidak kita kenal. Kebanyakan hal yang kamu benci adalah hal yang belum kamu coba. Bisa jadi, hanya karena kamu membicarakan kejelekan orang tidak berarti kejelekanmu memudar. Awas, hati-hati makanya. Beberapa hati harus patah sebelum mereka tumbuh menjadi kuat. Minum susu adalah solusi instan untuk melancarkan pencernaan. Oke. Tidur nyenyak dan tidur cukup adalah harta yang berharga. Semakin kita tua, semakin kita sulit memilikinya. Ya, dan ini aku bikin jam 1 malam. Bagaimana gaya kita di luar, bahagia atau sedih itu hanya kita yang bisa merasakan. Kamu tidak lebih baik dari orang lain, cuman beda dosa aja. Kalau kita sudah sebel sama seseorang, apapun yang berkaitan dengan orang itu pasti kelihatan salah. Jangan percaya dengan teori dengerin musik klasik bikin kita pintar. Ya kalau pengen pintar ya belajar. Kalau gajinya orang lain lebih besar dari kita, mungkin kebutuhan dia memang lebih banyak, gak usah iri. Di balik kesuksesan sebuah acara ada panitia yang rempong, kurang tidur, dan nggak sempet nikmatin acara di hari H-nya. Memaafkan musuh jauh lebih mudah daripada memaafkan orang terdekat yang menyakiti kita. Memaafkan orang lain adalah ajaran agama tersulit, karena di dalamnya termasuk tidak mengharapkan yang buruk terjadi pada orang itu dan membalas dan tidak membalas dendam ketika kamu punya kesempatan. Iya juga sih. Media sosial sejak awal diciptakan dan dirancang untuk membuat kita kecanduan. Slogan mendekatkan yang jauh dan sebagainya hanya sebagai gimmick marketing. Namanya orang pasti berubah, kalau nggak berubah mungkin dia bukan orang. Kita sering kasihan saat menonton kesusahan hidup orang lain, padahal orang yang menjalaninya merasa biasa-biasa saja. Karena kita tidak terlibat langsung, makanya kita membesar-besarkan. Semua kebenaran harus diuji. Jangan mudah percaya pada omongan ataupun klaim pemuka agama. Semua orang itu baik sampai kelihatan jeleknya. Semua lagu masa kecil itu enak sampai kamu mengerti liriknya. Tidak semua hal di dunia ini harus diperbaiki oleh kamu dan tidak semua hal di dunia ini harus baik. Orang yang paling banyak tahu biasanya paling pendiam. Aku tahu, aku diam. Semakin canggih smartphone kita, semakin sulit kita berkonsentrasi. Oke, it's fine. Mengonsumsi micin, MSG, memicu kita untuk merasa haus dan karenanya mendorong kita minum lebih banyak air.
Bagus juga berarti. Suatu barang belum bisa dibilang bagus kalau belum ada yang memalsukan atau yang membuat KW-nya. Hal ini berlaku juga untuk karakter dan perilaku. Ya berarti kalau karakter dan perilaku kamu bagus, biasanya banyak yang ngikutin. Pada derajat tertentu kita pasti rasis atau ras kita terasa jauh lebih baik dibanding ras lainnya. Tidak perlu meromantisasi traveling, tidak semua traveling itu menghibur dan menyenangkan, ada juga yang menyakitkan. Oke. Kecepatan jempol terkadang melebihi kecepatan berpikir. Semua orang, entah itu ateis, agnostik, beragama, berpotensi melakukan kejahatan. Bedanya adalah orang beragama lebih berkesempatan untuk membungkus kejahatannya dengan embel-embel agama. Dunia sebenarnya nggak buruk-buruk banget, tapi memang yang diberitakan hampir selalu yang buruk karena lebih laku. Bad news is a good news.